Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat saudara yang beribadah pada saat ini dimanapun saudara berada. Baik yang di rumah melakukan ibadah live streaming, kita percaya Tuhan melihat dan mendengar. Karena Dia berfirman 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Baik, sebelum kita masuk ibadah kita mau berteduh sejenak untuk mengucap syukur atas kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Oh haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari Sabat ini kami masih dapat berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau. Ini semua bukan karena kemurahan dan kepintaran kami, tapi karena kasih setia-Mu bagi kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mau serahkan ibadah kami ini ya Bapa, karena kami percaya Tuhan akan turut bekerja. Pakai kami ya Bapa untuk semakin lebih melayani Engkau, sehingga Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Bapa doa kami, inilah Bapa ucapan syukur kami. Kami mau serahkan ya Bapak ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mari kita sama-sama yang percaya kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau katakan ku masuk ruang Maha Kudus. Oh ya Yesus, terima kasih. Oh haleluya Bapa, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku ku sembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan,
sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Kami datang untuk menyembah Engkau pada hari ini, sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan. Karena anugerah-Mu ya Bapa, kami boleh ada di tempat ini. Layakkan kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi, menyembah-Mu dalam ruang maha kudus. Mazmur 95 ayat 6 berkata, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami angkat seruan kami kepadamu melalui pujian penyembahan kami, melalui doa-doa kami, melalui permohonan kami ya Bapa. Biarlah Engkau dengar ya Bapa, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan ya Tuhan. Karena Tuhan sudah angkat setiap beban dari bahu kami ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, pulihkanlah keadaan kami Bapa, seperti Engkau memulihkan batang air kering di tanah Negev. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Karena kami mau angkat pujian kami sekali lagi ya Bapa. Kami mau angkat penyembahan kami ya Bapa, melalui pujian-pujian kami ya Bapa. Kami mau katakan, kudus, kuduslah Engkau ya Bapa. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga
menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Oh, terima kasih Tuhan, karena dengan darah anak domba Allah yang tercurah kami diselamatkan, sehingga kami layak menghampiri tahta kekudusan-Mu. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Engkau melihat jemaat-jemaat GKIM yang berkumpul di rumah masing-masing ya Bapa, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak akan pernah ya Bapa menutup matamu dan menutup pendengaranmu dari setiap doa-doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena kami percaya Tuhan, Engkau akan jawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ya Bapa ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu juga ya Bapa dengan firman yang akan ditaburkan oleh gembala sidang di tempat ini. Biarlah Bapa boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Seberapa besar dan kecilnya pun ya Bapa, rema yang kami dapatkan, rema yang kami tangkap, biarlah ya Bapa boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Inilah ya Bapa doa dan permohonan kami melalui penyembahan-penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada sukacita saudara-saudaraku? Terima kasih, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan angkat pujian kita. Sialalala. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari
Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sialalala, 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 oh, yeah, 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 sialalala, 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 oh, yeah, yeah, yeah. Terima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita. Sebelum kita mengaku iman rasuli kita, mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baiklah, kita yang percaya, kita sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh gembala sidang kita. Kita angkat satu pujian, bukti kebesaran-Mu.
menanti firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menanti firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku Tuhan, Hidupku menggenapi firman-Mu. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, hari Minggu, hari Sabat, kami rindu menikmati lawatan-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami sudah Tuhan menyembah, memuji nama-Mu yang kudus. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Mari Tuhan, jamah setiap kami, jemaat kami yang di rumah, setiap orang-orang percaya, jamah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya dikala kami Tuhan dijamah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dikala kami mendengarkan firman-Mu, kami sangat-sangat mengerti Tuhan. Kami rindu Tuhan dikala kami mendengarkan sabda firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tinggal dalam hati kami. Untuk itu sebelum firman-Mu Tuhan tinggal dalam hati kami, kuduskan hati kami Tuhan dengan darah-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi rema dikala tinggal dalam hidup kami, akan memulihkan hidup kami, memberkati hidup kami. Firman-Mu Tuhan akan menjawab setiap tantangan-tantangan daripada hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabda dan berfirman di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari kembali duduk. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjawab tantangan setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
Kita sudah masuk dalam masa pandemik COVID-19 selama hampir 3 bulan. Tadinya COVID-19 ini di sebuah kota. Dia menyebar ke provinsi, terus menguasai sebuah negara. Bahkan sekarang ada banyak negara lain yang sudah terjangkit. Dan hampir seluruh dunia ini sudah terjangkit oleh COVID ini. Bahkan 5 benua. Sekarang kita beribadah di rumah, menikmati berkat Tuhan, mengalami banyak mujizat, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya pada saat ini jemaat Tuhan ada di rumah bersama dengan suami istri dan anak-anak berkumpul untuk kita masuk dalam persekutuan hari Minggu, hari Sabat, yang dimana hari ini adalah harinya Tuhan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tema yang saya angkat pada saat ini adalah firman Tuhan sebagai fondasi hidup orang percaya. Mari kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan yang kita akan ngambil dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Firman ini akan saya membaca bagi jemaat-jemaat Tuhan, dan nanti jemaat-jemaat Tuhan akan mengulangnya kembali di rumah. 2 macam dasar. Dari Lukas 6 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu, segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perenungan kita pada saat ini yang kita baca dari Lukas 6 ayat 46 dan sampai dengan 49. Saya mengulang ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Fondasi yang membangun hidup kita akan kuat, jemaat Tuhan, dan kokoh apabila kita menjadi firman Tuhan sebagai makanan rohani setiap hari. Dari Matius 4 ayat 4 katakan, tetapi Tuhan menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan makanan jasmani saja seperti roti atau nasi atau burger, spaghetti yang membuat kita hidup, jemaat Tuhan. Tapi makanan rohani firman Tuhan juga yang membuat jemaat Tuhan hidup sampai saat ini. Dari Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan 3 jelas katakan, setiap orang percaya yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saat itulah kehidupan kita akan semakin dibawa lebih tinggi dan semakin tinggi jemaat Tuhan. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka terbang tinggi jemaat Tuhan dan tidak pernah menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di tempat yang tinggi itulah kita akan melihat jemaat Tuhan dan mengalami perkara-perkara besar yang Allah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kesuksesan, keberhasilan, karir menanjak, sesuatu yang kita buat itu berhasil jika kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Maka daya tahan kita terhadap goncangan, terhadap masalah, kesulitan, problema hidup kita akan semakin kita kuat. Jika tidak, keadaan kita akan sama seperti orang yang bodoh jemaat Tuhan dari pembacaan firman Allah jemaat Tuhan, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sedikit saja goncangan atau masalah terjadi, hidup kita akan porak-poranda dan hancur berkeping-keping. Kunci kekuatan itu adalah kepada Tuhan Yesus jemaat Tuhan, dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah gunung batu yang teguh bagi hidup kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berbekal percaya saja dan punya pengetahuan tentang firman saja tidaklah cukup jemaat Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan punya gelar bermacam-macam, dan gelar itu saja tidak cukup. Kita juga harus melakukan firman yang telah kita dengar dan pelajari. Firman Tuhan jelas bagi hidup kita dari Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus berkata dalam firman, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dari Matius 7 ayat 21. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, rajin beribadah itu bagus jemaat Tuhan. Rajin pelayanan, rajin merenungkan firman Tuhan, rajin berdoa tanpa disertai perbuatan yang nyata sesuai firman-Nya tidak akan membawa hasil yang maksimal bagi hidup kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan diimbangi dengan rajin beribadah, rajin pelayanan, rajin membaca Alkitab, merenungkan Taurat Tuhan, rajin berdoa, maka hasilnya akan melimpah dalam hidup kita jemaat Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari janji-janji Tuhan disediakan bagi orang-orang yang membangun hidupnya di atas batu karang Tuhan Yesus dengan ketaatan dan kesetiaan. Jemaat Tuhan yang pada saat ini kita beribadah di rumah, kita sudah tidak bertemu selama hampir 3 bulan jemaat Tuhan. Kadang-kadang kita merasa bosan di rumah, kita capek, kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita berhenti saat ini. Kita terus di rumah dan kita sering bertanya-tanya, sampai kapan masalah dan persoalan wabah penyakit ini akan berhenti, sehingga seluruh aktivitas kita yang tadinya semula kita rajin, kita terus bekerja, kita terus berusaha berbisnis, tapi pada saat ini mari jemaat Tuhan kita terus punya waktu bagi Tuhan, sehingga pada waktu masalah ini selesai maka kita akan pasti dipulihkan jemaat Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari dengan situasi dan kondisi saat ini
Ini adalah proses yang Tuhan izinkan bagi setiap kita orang percaya. Kita menanti-nantikan Tuhan sudah 3 bulan kita masuk dalam proses ini. Saya percaya dan kita semua harus percaya bahwa tiba saatnya Tuhan punya kuasa akan menghentikan badai ini. Tuhan akan menghentikan wabah ini, penyakit ini bagi kehidupan bangsa kita. Bangsa-bangsa yang lain akan terus menikmati mujizat, akan terus menikmati kesembuhan kalau ada yang di rumah-rumah sakit jemaat Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari dengan perenungan firman Tuhan, mari kita Tuhan ajarkan bagi hidup kita pada saat ini. Berseru terus kepada Tuhan dalam setiap kesempatan dan waktu, timing saat ini. Kita terus mencari Tuhan jemaat Tuhan, supaya kita terus ditolong oleh Tuhan. Saya percaya pada waktu jemaat Tuhan menonton acara ibadah di tempat ini, jemaat pasti akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Walaupun situasi kondisi jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin berpikir tidak menentu, tapi kita punya iman dan percaya bahwa iman dan percaya kita pasti ada bukti dan mujizat dari Tuhan bagi hidup kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari memasuki minggu-minggu ini. Saya menganjurkan kepada jemaat-jemaat Tuhan untuk tetap semangat menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, supaya berkat Tuhan selalu dicurahkan bagi setiap kehidupan kita. Asal jemaat Tuhan tahu bahwa pondasi hidup kita adalah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, pondasi hidup orang percaya adalah firman Tuhan. Saat ini kunci keberhasilan hidup kita, dasar daripada hidup kita adalah firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah kunci keberhasilan orang percaya jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah renungan yang singkat untuk jemaat Tuhan menikmati di hari Minggu di rumah tangga jemaat Tuhan masing-masing. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam sorga, dalam nama Yesus, ajarlah kami Tuhan untuk mencari Engkau, untuk kami tetap setia merenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam. Karena kalau kami Tuhan sulit dan sukar, susah, kami menderita, kunci daripada semua yang kami alami saat ini adalah firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami datang menyerahkan setiap masalah hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang pada saat ini pendidikannya Tuhan di rumah, kami juga serahkan Bapa. Biarlah mereka tetap mengalami sukacita bersama dengan kehidupan kami sebagai orang tua. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, kami serahkan Tuhan hari-hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami Tuhan tidak bisa berbuat banyak. Kami juga Tuhan Yesus tidak bisa keluar dari proses atau masalah yang saat ini sedang terjadi. Kami rindu Tuhan, kami mengikuti saja Tuhan. Apa yang Tuhan bawa hidup kami, kemana saja Tuhan bawa, disitulah kami pasti percaya bahwa yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kami jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur sekali lagi untuk firman Allah. Biarlah pondasi kehidupan kami semakin kuat. Biarlah kami Tuhan seperti orang yang mendirikan rumahnya Tuhan di atas dasar batu karang yang teguh dalam nama Yesus. Sehingga pada waktu badai, persoalan datang, penderitaan datang, wabah penyakit datang, kami Tuhan Yesus diluputkan. Karena Tuhan Yesus adalah penolong bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ini doa syafaat kami Bapa.
Dipulihkan Tuhan situasi gerejamu pada saat ini. Kegiatan-kegiatan gerejamu Tuhan kami serahkan. Dipulihkan Tuhan. Dipulihkan juga Tuhan bangsa kami. Pemerintahan yang ada. Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan dari setiap benua. Dari setiap negara Tuhan. Engkau turut campur tangan Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan, kami akan melihat tangan Allah yang Maha Kuasa dalam nama Yesus yang akan meluputkan kehidupan kami, bangsa kami, bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Semua dipulihkan Tuhan. Perekonomian Tuhan Yesus akan berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, ini doa kami Bapa. Dan mari Tuhan Yesus, Engkau sempurnakanlah doa kami dengan doa yang pernah Engkau ajarkan bagi hidup kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh gembala sidang kita. Baik, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian, persembahanku. Kebesaran-Mu Tuhan, hingga pada saat ini kami dilayakkan untuk datang memberi, mengembalikan apa yang seharusnya kami kembalikan kepada Tuhan. Kami mau mengembalikan karena kami punya kasih untuk memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan bagi gereja kami GKIN Pemulihan. Di saat kami dirumahkan, pendapatan kami berkurang,
Di situ juga Tuhan, di saat kami kekurangan, iman kami juga kuat untuk memberi, karena Tuhan sudah mengajarkan kami untuk selalu memberi. Terima kasih Tuhan, kami tidak meminta berkat yang banyak, kami hanya meminta kekuatan dan pertolongan-Mu di masa-masa ini Tuhan. Kami percaya ekonomi kami, kebutuhan kami, terlebih-lebih perlindungan ada pada kami, setiap kami yang percaya dan yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, pemberian ini kami percaya Engkau menerimanya. Dan kami juga tidak meminta Tuhan, Engkau mengembalikan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa kami meminta, Tuhan akan memberi kami berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada Makin hari makin bertambah besar anugerah. Katakan besar anugerah-Mu, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami mengaminkan pujian kami Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan atas masalah kehidupan kami. Sesulit apapun hidup kami, ada anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami yang percaya.
Dan di hari Minggu ini Tuhan, hari Sabat kami berkumpul. Kami percaya Tuhan pemulihan atas seluruh kehidupan keluarga jemaat Tuhan. Pemulihan terjadi atas pekerjaan, usaha, bisnis kami. Bahkan kami percaya Tuhan pemulihan terjadi atas pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, kami rindu Tuhan berkat-Mu dicurahkan. Kami rindu Tuhan ada pemulihan. Kami rindu Tuhan ada kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami yang percaya. Dan kami mau melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Kuasa dan mujizat Allah terjadi Tuhan di hari Minggu, hari Sabat ini. Kami Tuhan Yesus sudah beribadah dari awal sampai akhirnya. Kerinduan kami satu. Kami mau menerima janji-janji berkat Tuhan. Kalau sudah Tuhan kami duduk diam di bawah kaki-Mu, kami sudah masuk di dalam ibadah, setia hidup kami. Sekarang tiba saatnya Engkau kembalikan Tuhan apa yang sudah kami berikan bagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan pada hari Minggu ini menerima janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang di rumah beribadah saat ini, jemaat yang ada di luar kota dalam pekerjaan, janji Tuhan untuk mencurahkan berkat di mana saja bagi setiap jemaat Tuhan berada. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di Tuhan, kita masuk dalam saat teduh, dalam ibadah hari Minggu dan hari Sabat yang sudah menerima berkat yang Tuhan sudah berikan sesuai dengan iman dan percaya. Amin. Selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan yang beribadah dan jemaat-jemaat yang ada di luar kota dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan terus menyertai dan pada suatu waktu kita akan berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan